Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kopinya ada bang, aman kopi kita ada. Nah, ini ada pembahasan yang sangat seru dan sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Seberapa besar posibilitas hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini bisa pulih Menurut Opa? ke depannya? Saya ikuti rakernas terakhir ya, belum menentukan sikap ya. Oktober nanti baru menentukan sikap, apakah koalisi atau oposisi ya. Oktober nanti baru menentukan. Nah ini bukan itu Pak, Opa, personal relation. Misalnya kayak Bu Mega dan Pak SBY kan orang semuanya tahu itu agak berat gitu di permak kan. Nah ini gimana menurut Opa ke depan? Bahwa saya, you must ask to Mbak Mega ya. Ya Pak kan tempat curhatnya Presiden Megawati juga kan. I cannot answer your question. Nah, kalau yang ini mungkin Opa bisa answer nih sebagai mantan ketua MPR. Kemarin juga teman rekan sejawat Anda yang juga mantan ketua MPR Pak Amin Rais Ya. punya ide. Apa? Dia bilang demokrasi kita udah Brutal. udah acak-acakan. Pemilihan presiden langsung ini brutal sekali sepanjang sejarah. Jadi beliau punya ide untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Opa sebagai mantan ketua MPR nih, menurut Opa? Pak Bamsud juga ke rumah saya ya. Ada tuh berita ya? Ada. Dengan Pak Wakil. Ya. Saya prihatin dengan keadaan demokrasi kita saat ini. Saya bilang demokrasi NPWP. No Piro, Wani Piro. Ya. Oke. Gini, untuk jadi kepala daerah itu ongkosnya mahal sekali. Saya ini desperate di partai saya dulu, kehormatan ya. Untuk jadi gubernur wali kota itu ongkosnya itu ratusan M. Untuk menjadi wali kota itu bupati itu puluhan M. Untuk jadi anggota dewan itu puluhan M juga. Jadi to be somebody, apakah kepala anggota dewan itu kosnya mahal sekali. Ini yang sebut kita ini demokrasi NPWP tidak baik. Di Barat itu tokoh itu dibiayai publik. Obama yang kulit hitam itu dibiayai publik jadi presiden. No single cent ya. Di sini tokoh itu membiayai publik. Why? Di Barat itu pendidikannya sudah rata-rata sudah graduate SMA. Income per kapita sudah di atas $80.000. Iya. Di sini income $4.500. 4.900 sekarang. Pendidikannya SMP. Jadi di sini sangat rawan dengan serangan fajar dan serangan maghrib. Baru denger. Mana yang lebih mematikan? Dua-duanya. Yang lebih gede yang mana Opa biasa? Maghrib apa fajar? Jadi orang tuh untuk to be something itu harus pada rakyat. Itu tidak baik. Apa Pak gimana? Dengan uang. Nomor piro? Wani Piro. Tanya anggota dewan habis berapa untuk to be elected? Ada yang 40 miliar yang saya tahu nggak terpilih. Makanya itu. Ada yang 20 M misalnya. Akibatnya apa? Lalu dia sebagai anggota dewan lalu yes man. Ya karena kehendak menteri supaya dituruti. Ya enggak? Artinya sebagai anggota dewan tuh bicara seperti negara-negara demokrasi lainnya itu beda. Nah ini yang saya harapkan ya. Kepala daerah itu tolong sementara ini jangan dipilih langsung. Serahkan pada 3 pemenang partai penang di situ daerah itu untuk memimpin daerah itu tanpa uang. Kepala daerah. Ya. Baik gubernur ataupun bupati wali kota. 3 partai pemenang dia yang memimpin daerah. 3 kan kalau 2 A kan bisa ikut ya 2 ini kan. Yang menang 3 menang itu yang memimpin daerah itu tanpa uang. Jika korupsi itu akan berkurang. Sekarang ini dengan ongkos yang mahal itu pembangunan itu diserahkan pada dia dapat tuh dari bohir kan. Waktu dia bangun diserahkan kepada bohir-bohirnya, pada yang dukung. Bohir. Akibatnya kualitas bangunannya itu rendah sekali. Saya graduate dari SMP Kota Baru ya, dari Terbantaman, SMA Kota Baru, yang sekarang dari National Heritage. Iya. Karena bagusnya Cagar budaya. cagar budaya.
Kalau sekarang yang bangun itu apa itu gubernur daerah APBD itu ya, 20 tahun rontok dia. Suka denger nggak siswa sekolah di tenda itu? Iya. Suka denger nggak itu? Kemarin ada jembatan yang ambruk juga. Itulah, itulah harga daripada kepala daerah yang mahal itu. Lalu kortinya begitu. Kalau Kita terus terang belum siap untuk niru demokrasi barat, kita belum siap. Banten lagi nih. Kita kemarin dibully gara-gara ini. Ini siapa? Iya. Bully netizen. Oh, saya bilang apa adanya ya. Kita belum siap. Apa yang menurut Opa Krusial. krusial? Karena memang di rata-rata kita masih SMP. Teknik laporan kita masih 40.600. Kalau di barat itu income per kapita sudah $80.000 dan diknya sudah di atas SMA. Pemilihan sekarang dikasih uang, ditertawakan sama mereka. Malah mereka yang ngasih duit. Iya. Obama terpilih karena dikasih uang sama rakyat. Gotong royong. Fundraising ini Opa. Iya, fundraising. Kita ada bupati yang fundraising. Bagi-bagi ya. Nah, tapi gimana menurut Opa soal partai politik yang mana misalnya Ya. partai kita ini kan misalnya contohnya PDI nih, Ya. ini kemana-mana saya selalu diskusi soal ini Opa. PDI itu kan dana banpolnya cuma 20 miliaran tuh setahun, dikali 5 tahun udah 100 miliar. Sementara untuk dana saksi TPS aja itu butuh 800 miliar lah kalau kita hitung 1 juta per TPS gitu. Dari 800.000 TPS lah. Dari gitu ya. 800.000 TPS berarti ada defisit sekitar 700 miliar nih Opa. Kenapa nggak dana partai politiknya aja yang didorong untuk lebih naik 1% APBN gitu misalnya? Menurut Opa gimana? Takes time itu ya. Takes time. Tapi bisa kan? Bisa, tapi Betul. takes time. Iya. Oh jadi Opa lebih berpikir bahwa electionnya yang harus dimodifikasi. Karena lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Itu butuh waktu. Tapi kalau Iya, iya. idenya Pak Amin itu mengembalikan, ini kan Opa tadi progresifnya di pilkada nih, Iya. baik gubernur ataupun Pilpres, wali gimana? kota. Kalau pilpres gimana, Op? Even Perpres. Iya. What do you think? Tolong batasi pembagian uang pada certain jumlah. Hah? Hah? Misalnya Perpres ya, dibatasi maksimum 100.000. Tidak boleh lebih dari itu. By law, kalau more than that pidana. Oh jadi Money politik. Money yang politik. legal. Iya, harus. regulated money politics. Yes. gitu Not only Perpres tapi juga kepala daerah juga Ya anggota dewan. judulnya bukan money politik, mungkin uang transport, uang konsumsi atau Apapun namanya, tapi ya. not more than. Ya. Kalau more than that pidana. Kayak gratifikasi ini Ya, Pak, tolong. Ya. Saya terus terang bagaimana Banteng kalah di Jawa Tengah di Bali ya tah? Hanya karena Basos dan BLT kan Partai itu. mah menang. Di Jawa Pak. Tengah masih menang, Opa. Menang. Bali Bali Iya, kalah. pilpresnya kalah. Pilpres kalah. Dua-duanya kalah. Iya. Nggak ada satu Itu kan pun. tidak wajar kan? Maaf ya, tidak wajar kan? Se-Indonesia. Dalam sejarah kan tidak pernah terjadi itu kan? Iya. Inilah yang saya bilang bahwa harus ada event pilpres ya, harus ada dibatasi by law. Jadi kalau melarang sama sekali itu menurut Opa nggak masuk akal juga. Tidak masuk akal, tapi dibatasi perlu. Regulated ya, Opa. Ya, misalnya maksimum 100.000. Pengganti transport, Supaya tidak ada konsumsi pengganti, gitu ya. supaya tidak ada pengaruh pada orang. Kalau dikasih 1 juta, kepala daerah dipanggil polisi untuk dana bansos diperiksa kayaknya kan 100.000 itu kan tidak baik gitu. Ya. Alat negara dipakai itu. Setuju nggak gitu? Waduh, terakhir. Dengar nggak? Dengar, Opa. Nah, Terakhir itu kita- tidak baik. Ya. That's tidak boleh. Masih trauma. Aparat dilibatkan dalam pemilihan itu tidak boleh. Ya. I don't agree at all. Saya juga bekas Aparat. polisi. Tapi era waktu itu saya powerless waktu itu ya. Kalau sekarang Bagian ABRI itu, ha? perlibatan aparat ini masif menurut Opa sekarang. Masih. Apa indikasinya Opa? Ya, kepala desa dipanggili, dengar nggak itu? Ada sih tapi Nah. itu kan kayaknya titik-titik tertentu aja, nggak Jadi Indonesia. memang tempat-tempat yang partai ini kuat dipanggili. Oh, targetnya ditargetin. Ya, I don't agree. Dia harus bicara padanya. Sebagai mantan aparat penegak hukum ya, Pak ya. Ya.
Jadi Nah, kalau kembali ke kalau pilpres sendiri, tapi Opa tidak setuju dikembalikan pakai mekanisme pemilihan tidak langsung di MPR seperti tahun 99. Nanti bisa itu bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Itu possible tapi harus dibicarakan lagi itu ya. nah, Karena itu lebih simpel juga, lebih sederhana, lebih murah. Dan itu juga suara rakyat juga itu. Iya. Yang kumpul di MPR itu kan suara rakyat juga kan itu. Lewat perwakilannya di MPR. Yes. nah, Opa, Tapi itu harus dibicarakan juga ya. Opa ini tadi karena Opa udah nyinggung aparat nih, gimana menurut Opa banyak aparat-aparat yang udah berkampanye untuk pilkada nanti Opa? Tidak boleh. Aparat harus netral. Bukan maksudnya calon-calon kepala daerahnya dari kita lihat di baliho kan ada yang masih aktif gitu. Itu mau berkompetisi gitu, Opa. Opa melihatnya ini bagus kah bahwa memang Partisipasi politik dari iya. Gini ya, ini negara demokrasi ya. Iya. Everybody bisa nyalonkan ya. Tapi di mata saya ya, ini pribadi ya, Iya. sebaiknya aparat jangan terlibat ke sana ya. Sebaiknya. karena Ya memang NIO dia itu selama menjabat dia itu ada pengaruh di daerah itu kan. Opa merasa ada rawan ini, Opa. Iya, dia ada power di situ kan. Jangan gunakan salah mineral power itu untuk elected to be kepada itu dan baik kan. Meskipun dia otomatis kan harus pensiun kan kalau misalnya maju. Ya, tapi ya better dia. apa sebabnya menurut Opa lumayan menarik. adanya loncat pagar dari berbagai macam rumpun kekuasaan ini dalam politik ini? Ya memang jabatan itu menggiurkan mau apa. Iya. Opa lah. Berapa dasawarsa Opa jadi pejabat ini udah? 60 tahun. Sudah 4 tahun. Apa saya bribery juga enggak ya. Iya. Apa saya melalui pemilihan juga enggak ya. Cuma menggiurkan ya iya memang Opa ya. Iya memang iya, tapi saya kan itu kan ridho Allah kalau saya. Apa saya ketua MPR kampanye juga enggak saya. Iya benar. Hanya karena mengganti Pak TK meninggal aja. Nah, DPR saya dulu apa pakai uang saya enggak ya. Nggak pakai Opa? Nah, saya 2 kali tertutup udah pakai uang. Oh, tertutup. Begitu terbuka pakai uang. Itu dia Opa. Itulah saya sampaikan ya supaya ada satu gabungan tertutup dan terbuka. Gimana itu Pak? Ini political innovation nih. Iya, gini ya. Kalau tertutup itu nomor 1 dan 2 itu ditentukan oleh partai ya. Saya dulu di drama itu tertutup 2 kali itu enggak pakai uang terpilih ya, karena dipilih nomor 1 saya ya. Iya. Begitu terbuka jor-joran uang, ini tidak mendidik untuk rakyat yang masih miskin. Tidak mendidik. Betul. Meskipun Opa terpaksa juga ikut jor-joran pada waktu itu. Ikut jor-joran. Malu Tapi juga karena sudah 2 kali terpilih, nama saya sudah sudah. Udah familiar Ya, lah. ada. Tapi ide saya ini adalah harus ada campuran antara tertutup dan terbuka. Contoh gimana Pak? Misalnya yang tertutup ini kalah 5.000 atau 10.000 suara ya. Yang terbuka ini yang berebut yang tertutup. Tapi yang 2 tertutup ini ditentukan oleh partai yang terbaik. Oke. Tapi kalau dikalahkan oleh more than 10,000 suara misalnya ya, ini Oke. harus ada kombinasi. Mencari titik temunya ini Pak ya. Ini masukan Opa buat para pembuat undang-undang nih lagi merumuskan nih formula. By law memang harus, by law itu tertutup. Hah? By law tertutup. Nah itu apa salah gitu? By law tertutup. Sekarang terbuka. Iya. Tapi sebaiknya ya pro kontra ini dikawinkan. Iya. Tertutup by partai. Tapi kalau dia dikalahkan more than 1,000 suara, Iya. ini yang menang. Itulah demokrasi Indonesia ini. Ya. Menggabungkan yang terbuka dan Ya. tertutup. Cari formula titik tengah, jalan tengah ini Opa ya. Yes. Opa. Tapi terus terang saya bilang tadi kita belum siap niru demokrasi liberal, belum siap. Bisa nih cocok.
Kena lagi kita bully. Saya bisa apa adanya lah. Opa nggak takut dibully netizen? Oh, enggak apa-apa. Oke. Nanti Opa dianggap ini loh Pro pemilihan tertutup, anti Silakan demokrasi. aja. Saya tidak bilang pro tertutup. Iya. Saya minta Terbuka. dikombinasikan. Dianggap anti demokrasi lah, Iya. kan one man one vote kan dianggap sebuah Iya. kebenaran yang agak Mutlak. mutlak sekarang. Tapi Barman Putih yang pakai duit itu apa baik enggak? Menjadi enggak itu. NPWP tadi. Sekarang rakyat tiap hari menunggu serangan fajar, serangan maghrib dari orang itu bagaimana? Rakyat menunggu nunggu. maghrib pada serangan enggak. Siapa yang nyerang? Orangnya ini. Tapi Kita ini pilih. realita Besok belum. Fajar masuk, maghrib ini Umumnya gitu apa ya? Artinya tokoh yang betul-betul baik itu lalu kalah sama serangan fajar sama serangan maghrib. Mau apa? Siap. sehingganya kader-kader ideologis nggak masuk ke Nah, Oh, orang-orang the bright and the brightest. iya itu kalah akhirnya sama bisa- uang. Kalah sama uang. Terus saran Opa setelah Pak Jokowi lengser ke Prabon ini apa menurut Opa? Apakah Pak Jokowi sebaiknya menjadi penasihat presiden berikutnya, Bisa. atau Pak Jokowi jadi pimpinan partai, atau Nah, runjuk lagi dengan PDI jadi pengurus PDI jadi, gitu? Mungkin jadi Wati Pres bagus ya. Betul. Jadi ketua Wati Pres bagus. Ya lah. gantikan Opa. Mantan presiden. Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega? Bu Nggak cocok. Mega, ya terserah. Nah, ini pokoknya yang bersedia itu kan juga kesediaan juga kan. Apa bersedia? Nah guys, ada masalah itu Opa Adarto. Dan itu memang realita apa yang dibicarakan dengan Opa. Kalau masalah serangan fajar atau serangan maghrib itu sangat realita terjadi di masyarakat kita. Banyak masyarakat yang menunggu serangan fajar. Nah, selebihnya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, selalu berpikir positif, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.